100 souls. Kisah berawal dari penangkapan William dan Elizabeth karena pada film pertama mereka diceritakan telah membantu Jack Sparrow melarikan diri dari hukuman gantungnya. Ketika itu mereka akan melangsungkan pernikahan, namun Lord Beckett datang dengan membawa surat tugas dari kerajaan Inggris untuk menangkap mereka. You look beautiful. Charge is conspiring to set free Captain Jack Sparrow. Scene berpindah menampakkan Gibbs yang sedang sedikit mabuk di kapal Black Pearl. Mereka berada di perairan dekat penjara para penjahat. Ada orang-orang yang sedang membuang peti mati ke lautan, dan dari dalam sana muncullah Kapten Jack Sparrow. Jack segera pergi ke kapal Black Pearl di mana di sana Gibbs dan kru lainnya menunggu kedatangan Jack. Para krunya kecewa karena tidak mendapatkan harta karun dari Isla de Murta atau Pulau Kematian pada film pertama. Kemudian dia menunjukkan gambar sebuah kunci. Pada waktu itu Jack hilang arah untuk berlayar, kompasnya tidak stabil yang mana itu menggambarkan arah terhadap hal yang paling diinginkan oleh Jack. Namun dia menyuruh krunya untuk berlayar saja ke arah yang ditunjukkannya. What did the bird say? And you general, what bodes ill for Jack Sparrow, bodes ill for us. Scene berpindah kepada William yang dipanggil oleh Lord Beckett. Dia diminta untuk melakukan tawar-menawar dengan Jack Sparrow. Beckett ingin kompas yang dimiliki Jack. Sedangkan sebagai gantinya, dia akan memberikan surat izin membajak dari kerajaan Inggris agar Jack bebas mengarungi lautan sebagai pekerja pada kapal penyerang musuh Inggris. Jika William berhasil melakukan itu, dia dan Elizabeth akan dibebaskan dari hukuman gantung. Consider employment the same as being free. You and your fiancée face the hangman's noose. Jack masih dalam kebingungannya dalam menentukan arah dan keinginannya. Malam itu dia mengambil room dari ruangan bawah dan bertemu dengan Bill Turner, ayah William. Bill Turner membawa pesan dari Davy Jones atau Flying Dutchman. Jack mempunyai utang 100 jiwa kepada Davy Jones karena dia telah menjadikan Jack 13 tahun menjadi kapten dan menyelamatkan kapal Black Pearl dari kedalaman laut. Davy Jones sekarang sedang mencari Jack dan dia akan selalu menemukan Jack di lautan manapun. Jack diberikan tanda hitam di tangannya pertanda seorang yang akan ditagih utangnya oleh Davy Jones. Technically, won't be able to. Jones is terrible. Leviathan will find. Seketika Jack merasa ketakutan dan panik kemudian menyuruh semua krunya untuk menjalankan kapal secepat mungkin dan pergi ke daratan. Gibbs yang melihat tingkah kaptennya itu merasa aneh dan bertanya-tanya. Waktu itu topi Jack jatuh ke lautan, dia melarang krunya untuk mengambilkan topi itu dan segera bergegas pergi saja. Keesokan harinya, topi Jack ditemukan oleh nelayan, dan tak lama setelah itu tiba-tiba kapal nelayan itu hancur oleh sesuatu dari dalam laut. Scene berpindah kepada William yang memberitahukan kepada Elizabeth bahwa dirinya diperintahkan oleh Lord Beckett untuk mencari Jack dan mengambil kompasnya. William berkata bahwa dia akan menuju Tortuga sebagai tempat awal dia mencari Jack. Ketika dia sudah mendapatkan kompasnya, Will akan kembali dan menikahi Elizabeth. Dia bertanya-tanya kepada orang-orang yang memungkinkan pernah berinteraksi dengan Jack. Hingga pada akhirnya ada seorang nelayan yang tahu keberadaan Jack di sebuah pulau. Di sana ada kapal Black Pearl, namun orang-orangnya tidak ada. Ketika itu dia ditangkap oleh suku Pelegostos penghuni pulau tersebut. Rupanya Jack di sana dijadikan kepala suku dan dianggap sebagai jelmaan dewa. Di sana Will memberitahukan bahwa dirinya butuh kompas Jack untuk menyelamatkan Elizabeth dari hukuman gantung. Ketika itu Jack menyuruh anggota suku untuk memenjarakan Will pada sebuah kandang bulat yang digantung di atas jurang. Di sana juga semua kru Jack berada. Pada malamnya Elizabeth dibebaskan oleh ayahnya dan akan dibawa ke Inggris menggunakan sebuah kapal laut. Kaptennya adalah temannya sendiri. Namun kapten itu dibunuh oleh ajudan Lord Beckett dan ayah Elizabeth pun ditangkap.
Elizabeth kabur ke tempat Beckett dan melakukan kesepakatan dengan membuat surat pembebasan untuk William. Sebagai gantinya, dia akan mencarikan kompas Jack. You think the compass leads only to the Ile de Meurtre? Consider into your calculations that you robbed me of my wedding. Di lautan itu terdapat 2 orang kru Barbossa dan seekor anjing pembawa kunci yang berhasil melarikan diri dari penjara dan dia menemukan kapal Black Pearl dengan tanpa kru. Kemudian berniat untuk mencurinya. Ketika itu Jack akan dibakar oleh orang-orang, di sisi lain Will dan kru lainnya berusaha untuk kabur dari kandang tersebut. Ada seorang anak yang mengetahui bahwa mereka akan kabur dan memberitahukan kepada orang-orang suku yang akan membakar Jack. Mereka pergi meninggalkan Jack dan mengejar tawanan yang berusaha kabur dari kandang. Melihat sudah tidak ada orang, Jack juga berusaha untuk kabur dari panggangan. Mereka semua lolos dan segera pergi ke kapal Black Pearl. Jack yang masih dikejar suku itu juga sama-sama pergi menuju Black Pearl. Akhirnya mereka semua selamat dari pengejaran. Di tengah perjalanan, William meminta Jack untuk menyerahkan kompasnya. Namun Jack meminta Will untuk menemukan kunci yang ada pada Davy Jones. Ketika Will menemukan kunci itu, maka dia akan bisa membebaskan Elizabeth. Ketika itu Elizabeth secara diam-diam ikut ke kapal yang akan berlayar dengan melakukan penyamaran. Gaunnya ditemukan oleh kru lain dan menyangka bahwa itu gaun seorang roh wanita yang telah mati. Dan pada malamnya dia berusaha menggiring mereka ke Tortuga dengan menggunakan gaunnya. Jack menemui Tia Dalma di pesisir pantai. Dia merupakan wanita peramal dan teman lama Jack. Di sana Will menanyakan keberadaan kunci dalam gambar itu dengan imbalan seekor monyet peliharaan Barbossa yang tidak bisa mati. An undead monkey. Tia Dalma mengatakan kunci itu ada pada Davy Jones. Dia mengocok beberapa tulang untuk mengetahui di mana Davy Jones berada. Ketika itu William diutus oleh Jack untuk menemui Davy Jones. Dia mendatangi sebuah kapal karam dengan beberapa sisa kru yang masih hidup. Tak lama kemudian muncullah kapal Davy Jones dari bawah laut. Will tertangkap dan dia mengatakan bahwa dirinya diutus oleh Jack Sparrow untuk membayar utangnya. Jack Sparrow sent me to settle his debt. Jack yang melihat kejadian itu dari jauh tiba-tiba dengan sekejap didatangi oleh Davy Jones dan diminta untuk menebus utangnya dengan 100 jiwa selama waktu 3 hari. Karena William sudah ada di sana, maka tinggal 99 jiwa lagi. Jack sepakat dengan berjabat tangan sehingga tanda hitamnya hilang. Selanjutnya dia pergi ke Tortuga untuk mencari tambahan kru dan sebagai upaya untuk membayar utangnya. Dia di sana bertemu dengan Elizabeth dan Norrington yang telah mengundurkan diri dari jabatannya dan hendak menjadi kru Jack Sparrow. Di sana juga ada ajudan Lord Beckett yang memata-matai mereka. Di kapal Davy Jones, William bertemu dengan ayahnya. Di sana Will memberitahukan bahwa dia mencari sebuah kunci. Di sela pembicaraannya itu tiba-tiba ada seorang kru yang menempel di kapal memberitahukan bahwa kunci itu akan membuka sebuah peti berisi jantung Davy Jones. Ketika jantung itu ditusuk, maka Davy Jones akan mati dan harus ada yang menggantikan kapten di kapal Flying Dutchman. Jadi kuncinya akan dipegang oleh kapten kapal Flying Dutchman karena dalam peti itu terdapat jantungnya. Elizabeth berkata kepada Jack bahwa dia hanya ingin mencari William, namun William telah menjadi kru kapal Davy Jones. Tapi Jack Sparrow memberitahu cara untuk menaklukkan Davy Jones, yakni dengan memiliki peti berisi jantungnya, dengan itu dia bisa menyelamatkan William. Jack kemudian meletakkan kompas di atas tangan Elizabeth sehingga menunjukkan arah di mana peti itu berada. Dia kemudian menyuruh Gibbs untuk berlayar karena sekarang mereka punya tujuan yang jelas. William menantang Davy Jones untuk bermain dadu karena dia ingin mengetahui keberadaan kunci yang dia cari. Ternyata kunci itu selalu dibawa Davy Jones dan tersimpan di antara tentakelnya. Dalam permainan itu, William kalah namun ditolong oleh ayahnya sehingga dia bisa bebas dari kapal Flying Dutchman. Malam itu, dia langsung mencuri kuncinya ketika Davy Jones sedang tidur. Ayahnya membantu mengalihkan perhatian penjaga di sana. Sebelum Will pergi menggunakan sampan, ayahnya memberikan sebuah belati tua. Dia berjanji kepada ayahnya bahwa dia akan membebaskannya dari perbudakan Flying Dutchman suatu hari nanti. Elizabeth memberitahukan kepada Jack bahwa William ditugaskan oleh Lord Beckett untuk mencari kompasnya. Jack curiga bahwa tujuan Beckett adalah untuk mengambil peti Davy Jones sehingga dia bisa menguasai lautan dan perdagangan dunia.
William ditemukan oleh pelayar dari Port Royal yang dulu dinaiki oleh Elizabeth karena di sana masih ada gaunnya. Davy Jones marah besar karena kuncinya dicuri. Dia mengirim monster gurita atau kraken untuk menghancurkan kapal yang menolong William. Namun William selamat dengan kembali naik secara diam-diam ke kapal Flying Dutchman. Mengetahui kuncinya telah dicuri dan tidak ditemukan, itu berarti petinya tidak aman. Dia segera menuju Isla Cruces di mana peti itu berada. Namun Jack dan Elizabeth beserta kru lainnya telah sampai duluan di sana. Norrington mulai menggali dan memang benar peti berisi jantung yang masih berdetak itu nyata adanya. Tak lama setelah itu Davy Jones mulai sampai di sana, namun karena dia tidak boleh menginjak daratan selama 10 tahun sekali, dia mengutus anak buahnya untuk merebut peti tersebut. Tiba-tiba William datang karena menyusup di kapal Flying Dutchman. Namun di sana mereka malah memperebutkan peti tersebut dengan kepentingannya masing-masing. Right, thank God. I came to find you. Let's just pull out our swords and stop. Kedua kru Barbossa malah membawa kabur petinya. Sementara Jack, William, dan Norrington memperebutkan kuncinya. Tak lama setelah itu muncullah pasukan Flying Dutchman untuk berebut peti. Mereka bertarung hingga ke bangunan tua. By your leave, Mr. Norrington. Elizabeth berusaha merebut kembali peti itu, namun tiba-tiba pasukan Flying Dutchman muncul menyerang mereka. Jack mendapatkan kuncinya dari pertarungannya dengan William dan Norrington. Sedangkan petinya dia dapatkan dari kru Flying Dutchman. Dia membuka lalu mengambil jantungnya dan dimasukkan ke dalam saku baju kemudian kabur. Dia memasukkan jantung ke dalam guci berisi tanah pemberian Tia Dalma. Namun Norrington diam-diam mencurinya ketika Jack sedang bertarung dengan salah satu kru Flying Dutchman. Norrington berpura-pura untuk mengalihkan perhatian agar mereka bisa kabur. Dia memberikan peti kosong itu dan lari dari sana. Kapal Davy Jones muncul dari bawah laut dan mereka menyerang Black Pearl. Mereka berhasil kabur dari Flying Dutchman karena arah angin menguntungkan mereka. Namun bukan berarti Dutchman membiarkan mereka lolos begitu saja. Dia mengirim kraken untuk menghancurkan kapal Black Pearl. Send his beloved Kyle back to the deck. Jack baru sadar bahwa jantung yang disimpan dalam guci itu hilang. Kemudian mereka diserang oleh kraken. Will memberikan aba-aba bahwa mereka diserang oleh kraken dan memimpin perlawanan. Namun tidak sampai di situ saja, mereka hanya membuatnya semakin marah. Aye, the rum too! Elizabeth merayu Jack untuk kemudian dia diborgol di kapal Black Pearl, karena yang kraken incar itu adalah Jack, bukan kapal ataupun krunya. Mereka meninggalkan Jack seorang diri. Ketika dia berhasil membuka borgolnya dengan minyak, ketika itu kraken siap memangsanya, Jack dengan keberanian melawan kraken. Davy Jones menyaksikan itu dari jauh. Dia penasaran dengan isi petinya, namun setelah dibuka jantungnya tidak ada karena dicuri oleh Norrington.
Jack Sparrow! Norrington memberikan jantung Davy Jones kepada Lord Beckett untuk mendapatkan kembali jabatannya. William dan yang lainnya pergi ke tempat Tia Dalma. Di sana mereka berkabung. Namun Tia Dalma meyakinkan mereka untuk kembali membebaskan Jack Sparrow dan kapal Black Pearl. Untuk mengarungi lautan yang luas, mereka perlu seorang kapten dengan pengetahuan ke lautan yang luas pula. Entah bagaimana caranya, Kapten Barbossa hidup kembali dan siap memimpin mereka. Dan cerita pun bersambung. Atas segenap kru yang bertugas, Mimin ucapkan terima kasih dan sampai jumpa pada cerita selanjutnya. Wassalam. What's become of my ship?